ketika permintaan berpisah itu diajukan oleh wanita, oleh istri. Dan itu namanya khulu. Permintaan. Jadi kita akan jelaskan. Ya, nanti kita akan jelaskan apa bedanya khulu dengan talak. Ya, nanti akan ada khusus. Jadi sama-sama pada akhirnya suami istri itu akan berpisah atau akan menjalani sebuah masa di mana dia akan berpisah. Tapi ada namanya khulu. Ya, khulu. Nah, itu kalau pihak wanita yang meminta itu. Ada konsekuensinya juga. Nanti kita jelaskan pada pembahasannya. Yang keempat, baru akan dibahas at-talaq, talak, cerai. Ya, cerai. Ini terus terang masalah talak ini termasuk di antara persoalan yang paling banyak ditanyakan. Ya, paling sering ditanyakan. Bahkan sebagian laki-laki yang menjatuhkan talak tidak mengerti tentang talak itu. Ada juga wanita yang sudah berkali-kali dengar kata talak atau cerai dari suaminya dan dia diam-diam saja. Itu kan semua ada konsekuensinya. Nah, ya, nanti kita jelaskan. Talak itu ada beberapa jenis, ada beberapa kriteria. Nah, itu yang pembahasan yang keempat. Ini jangan dibayangkan pembahasannya singkat, ya. Mungkin satu tema 2 atau 3 kali pertemuan baru selesai. Ya. Jadi kalau Ramadan tinggal 2 bulan ya, tinggal 2 bulan, mungkin tidak akan selesai. Ya, tidak akan selesai. Nanti setelah Ramadan, insya Allah kita akan lanjut lagi. Ya. Kecuali di Ramadan mau belajar nikah, ya, tidak apa-apa. Ya. Nah, itu akan kita bahas itu talak ya, yang keempat. Kemudian ila, ada namanya ila. Nah, ini juga istilah yang ya, ila itu apa? Ila itu seorang suami bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya. Ya. Jadi itu namanya ila. Jadi kalau ada seorang suami bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya, maka dikatakan dia telah mengila. Istilah fikihnya ila. Dan ini ada ayatnya, walladzina yu'luna min nisaihim. Dan orang-orang yang mengila istrinya. Maksudnya apa? Dia bersumpah. Ya, dia bersumpah untuk tidak mendatangi, tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu. Ya, atau selama-lamanya. Ya. Ada kejadian ini, ada di zaman Nabi sudah ada kejadian itu. Ya, ada kejadian itu. Ya. Dengan beberapa sebab tentunya. Jadi seorang suami itu bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya. Ya, padahal salah satu tujuan pernikahan itu adalah dibolehkannya atau dihalalkannya sepasang suami istri itu untuk saling berhubungan. Ya. Nah, ini justru sebaliknya, dia bersumpah. Nah, ya. Dia bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya. Wah, ini itu namanya ila. Nah, ini nanti ada konsekuensinya. Itu pembahasan yang kelima. Pembahasan yang keenam nanti akan dibahas tentang zihar. Ini saya kasih muqaddimah dulu supaya akan tergambarkan betapa pentingnya kita belajar fikih keluarga ini. Jadi bukan sembarangan. Ada namanya zihar. Apa itu zihar? Zihar ini dia menyamakan istrinya seperti ibunya. Ya, jadi ya ini meskipun kalau untuk di Indonesia kelihatannya jarang terjadi,
ya, atau mungkin terjadi tapi dalam bentuk yang lain. Tapi zihar itu dia katakan dia memang sudah tidak memiliki keinginan kepada istrinya, sehingga dia katakan engkau ini mirip dengan ibu saya, bukan wajahnya, bukan. Maksudnya ya, kalau kita sama ibu kan kita anggap ibu itu ibu kita, tidak mungkin kita punya nafsu, tidak mungkin kita punya, ya, namanya ibu, ya. Nah, dia perlakukan istrinya seperti itu, bahwa engkau itu seperti ibu saya. Itu namanya zihar. Zihar itu artinya punggung. Punggungmu seperti punggung ibuku. Tapi maksudnya itu dia tidak mau dekat-dekat dengan istrinya. Ini beda dengan ila. Ila itu ya secara khusus terkait dengan bersumpahnya seseorang, ya, bersumpahnya seseorang untuk tidak mendatangi istrinya, ya, ya. Kemudian yang ketujuh, ya, itu li'an. Ada namanya li'an. Ini juga istilah li'an. Apa itu li'an? Ya, mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita semua. Li'an itu adalah saling melaknat. Li'an itu artinya laknat, saling melaknat. Apa saling melaknat? Ketika seorang suami mendapati istrinya bersama dengan laki-laki lain, dan dia mengetahui bahwa terjadi orang bilang istilahnya sekarang apa? Perselingkuhan, padahal perzinahan. Ya. Itu makin banyak perzinahan karena dikasih nama selingkuh. Ya. Coba dikatakan perzinahan, maka itu pasti akan takut. Ya. Sama juga dengan istilah lebih gawat lagi karena dianggap sebagai pekerjaan, PSK, pekerja seks komersial. Jadi dianggap kerja komersil lagi, mendatangkan keuntungan. Bagaimana orang tidak berzina? Dari istilah saja sudah salah. Padahal Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan dekati perzinahan. Ini bukan didekati, dirubah namanya jadi pekerja seks. Jadi dianggap dia bekerja. Ya, jadi di sebagian tempat itu kalau anaknya berprofesi sebagai pelacur itu dianggap anaknya sedang bekerja. Mana anakmu sedang bekerja? Dan dia menanti kedatangan anaknya pulang membawa uang, dan dianggap itu rezeki. Allah Ustaz. Nah, li'an, ya ini karena terkait dengan perzinahan. Li'an itu adalah tuduhan perzinahan yang dituduhkan oleh seorang suami kepada istrinya, yang ia dapati istrinya itu melakukan hubungan itu. Dalam Islam, kalau kita ingin menuduh seseorang wanita, tidak boleh kan menuduh sembarangan, tidak boleh melempar tuduhan sembarangan. Dalam Islam, kalau seseorang ingin menuduh seorang wanita itu berzina, maka syaratnya harus datang dengan 4 orang saksi, ya, 4 orang saksi. Jadi dia dan 3 orang, jadi 4. Enggak, berarti ya 4 orang saksi. Dia dan 4 orang saksi. Jadi harus ada 4 orang saksi yang mengetahui perbuatan itu. Itu hukum asalnya. Ya, dan kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka yang menuduh itu dicambuk. Jadi bukan justru dia yang, ya, justru kalau tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi,
ya, orang yang menuduh itu dihukum, dicambuk, dikadzaf namanya. Nah, itu nanti dalam pembahasan penegakan hukum dalam Islam, itu namanya haddul kadzaf. Apa itu haddul kadzaf? Hukuman yang diberikan oleh orang yang melemparkan tuduhan perzinahan kepada seorang wanita. Tapi dalam syariat kita, kalau ternyata seorang suami sendiri yang menyaksikan perbuatan itu dan dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka dibolehkan di dalam syariat dia saling melaknat. Tapi konsekuensinya berat. Kalau sudah saling melaknat, itu harus dipisahkan selama-lamanya. Tidak boleh lagi kumpul kembali. Ya, nah, itu nanti kita akan bahas ya, dalam masalah li'an. Kemudian yang ke-8, fil iddati wal ihdad. Jadi kalau seorang wanita dicerai oleh suaminya, maka harus menjalani masa iddah. Ya, masa iddah. Apa itu masa iddah? Masa menunggu. Berapa masa iddahnya? Nanti akan dijelaskan. Akan berbeda antara satu wanita dengan wanita yang lain bergantung kondisinya. Wanita yang hamil berbeda iddahnya dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Wanita yang normal, yang masih haid, akan berbeda masa iddahnya dengan wanita yang sudah tidak haid lagi. Nah, itu kalau terjadi perceraian, ya, jatuh talak, maka otomatis wanita itu menjalani masa, namanya masa iddah, bilangan hari-hari di mana dia harus menunggu. Kemudian ihdad, ada juga ihdad. Jadi dalam syariat kita ini, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka ada masa berkabungnya. Ihdad namanya, masa berkabung. Ya, nah itu diatur dalam. Jadi ada masa iddah, ada juga masa ihdad, masa berkabung. Ya, setelah seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya. Ya, jadi tidak serta-merta seorang wanita setelah ditinggal mati oleh suaminya 3 hari atau 4 hari setelahnya langsung nikah lagi. Ya, dia harus menjalani dulu masa ihdad itu, masa apa? Masa berkabung itu, ya, untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Islam itu sangat menghargai yang namanya perasaan. Kemudian yang ke-9 dibahas tentang ar-radha'. Ar-radha', apa itu ar-radha'? Menyusui. Ya, menyusui. Maksudnya menyusui gimana? Jadi kalau ada seorang wanita tidak mampu atau tidak menyusui bayinya, dia serahkan bayinya kepada wanita yang lain untuk disusui. Apa konsekuensi hukumnya itu? Ya, kita tahu Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu di waktu bayi, ya, kecil, ya, sampai beliau berusia 2 tahun, itu beliau menjalani masa susuan. Ya, bahkan ternyata kalau kita belajar sirah, ya, ada 2 wanita yang menyusui Rasulullah SAW. Yang kita pelajari kan cuma 1 biasanya, ya. Siapa itu? Iya, Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Halimah itu yang paling masyhur memang, dan itu betul itu, dan itu yang paling lama beliau bersama dengan Halimah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Halimah As-Sa'diyah. Ya, dan ada kejadian-kejadian luar biasa terkait dengan proses pengambilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai susuan yang akan disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Itu nanti belajar. Tapi ternyata dalam sirah ada juga wanita yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama paman beliau Hamzah bin Abdul
Muttalib. Itu ternyata saudara sesusuan. Jadi Hamzah itu pamannya Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib, karena anaknya siapa? Anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakeknya Rasulullah. Ya, jadi Hamzah itu saudara dengan bapaknya Rasulullah, Abdullah. Nah, Hamzah itu pamannya Rasulullah, tapi seumur dengan Rasulullah SAW. Ketika kecil, jadi paman sekaligus saudara sesusuan. Dua-duanya ini disusui oleh seorang wanita namanya Suwaibah. Suwaibah Maula Abi Jahal. Jadi ada budak wanita yang dimerdekakan oleh Abu Jahal bahkan, ya. Abu Jahal. Ya. Ya. Nah, itu namanya Suwaibah. Nah, Suwaibah ini menyusui Rasulullah SAW, juga menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Akhirnya dua-duanya itu saudara sesusuan. Meskipun Hamzah itu adalah pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita lihat bagaimana proses masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, itu karena tidak rela, tidak senang Abu Lahab itu memperlakukan Rasulullah, ya, dengan perlakuan yang tidak pantas. Akhirnya dia marah karena Rasulullah itu bukan hanya sekedar kemenakannya. Rasulullah SAW itu juga adalah saudaranya, saudara dalam susuan. Itu namanya raba, ya. Jadi dalam Islam ada namanya ar-raba, ya, proses persusuan. Jadi kalau seorang wanita menyusui bayi yang bukan anaknya, itu akan ada hukum-hukum yang terkait dengan itu. Yang ke-10 para jamaah sekalian, yang akan kita bahas insyaallah, ya, mudah-mudahan semua kita diberikan keistiqomahan, ya, kesempatan. Kita akan bahas tentang fil hadanati wa ahkamiha, tentang pengasuhan anak. Pengasuhan anak jika terjadi perceraian antara suami istri. Itu kan biasa sengketa itu, ya. Biasa, ya. Biasa sampai ke pengadilan. Iya. Islam itu datang dengan konsep yang sempurna. Dia sudah tahu bahwa kalau terjadi perceraian, biasanya anak itu jadi korban. Maka Islam datang dengan konsep habana, pengasuhan anak. Jadi kalau anak laki-laki, itu siapa yang asuh? Kalau anak perempuan, siapa yang asuh? Kalau dia sudah besar, tangguh, itu siapa yang asuh? Bukan nafkah. Kalau nafkah ya tetap wajib bapaknya. Mau sama ibunya atau sama dia, bapak itu wajib meskipun sudah pisah dengan, wajib kan? Apakah kalau bercerai status anak juga ikut bercerai? Tidak, status anak itu melekat. Tidak bisa dihilangkan status anak itu. Jadi meskipun bapak dan ibunya berpisah, ya, status anak itu melekat. Maka seorang bapak wajib tetap menafkahi anaknya. Itu nafkah, tapi ini pengasuhannya, bukan nafkah, ya, pengasuhannya. Siapa yang pelihara anak itu? Itu dalam Islam ada konsepnya, ada aturannya. Tidak serta-merta kalau cerai langsung ibunya semua. Tidak mesti begitu. Ya, tidak mesti begitu, harus tiba-tiba ibunya semua yang ini, atau tiba-tiba bapaknya semua. Tidak. Islam sudah punya konsepnya, ada aturannya dalam fikih. Siapa yang mengasuh anak itu ketika terjadi perceraian. Nah, yang terakhir yang terakhir dalam persoalan keluarga ini adalah fin nafaqat, terkait dengan nafkah kepada keluarga, ya, nafkah. Jadi nafkah nanti yang terakhir, ya. Ya. Jadi para jamaah sekalian, ini masalah nafkah juga akan kita bahas, ya, dalam pembahasan yang terakhir dalam kaitannya fikih keluarga. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya masih ada waktu kita masuk pada
Ya, jadi tadi saya sudah gambarkan atau kita sudah gambarkan apa saja yang akan kita pelajari. Nah, ini tentunya akan panjang perjalanan kita ini, ya, bersama dengan fikih keluarga. Nah, maka bersabar, ya, bersabar. Jadi sudah tergambarkan. Oh, nanti akan kita belajar ini. Jadi jangan sekarang tanyanya jangan dulu talak, ya, karena talak akan kita dapatkan, ya. Jangan masa iddah, ya boleh kalau pertanyaan yang ini, tapi nanti detailnya pada momennya masing-masing, ya. Nah, para jamaah sekalian, kita masuk pada pembahasan yang pertama, an-nikah, terkait dengan pernikahan, ya. Oh, ini Masya Allah mungkin 5 kali pertemuan ini, ya. Yang pertama, apa definisi nikah itu? Di sini dikatakan nikah itu secara bahasa ad-dhammu wal jam'u wat tadakhul. Jadi secara bahasa pernikahan itu berarti ad-dhamm. Ad-dhamm itu menyatu. Ya, ad-dhamm berkumpul. Menyatu. Al-jama' berkumpul. At-tadakhul saling masuk. Nah, itu secara bahasa. Ya, jadi katakan ma'khudatun min tanakahatil asjar. Kalau orang Arab mengatakan tanakahatil asjar, pohon itu atau pohon-pohon itu saling menikah. Maksudnya apa? Idzan damma ba'duha ila ba'dhin. Jadi kalau saling dahannya itu saling batangnya dan dahannya itu saling bertemu, maka dikatakan oleh orang Arab tanakahatil asjar, pohon-pohon itu sedang bermunakahah. Ya, jadi secara bahasa nikah itu artinya apa? Berkumpul, bersatu, disatukan dan saling masuk antara satu dengan yang lainnya. Dan memang begitulah pernikahan. Ya. Ya. Adapun secara syar'i, definisi syariat, maka nikah itu dikatakan, ya, aqdun yatadammanu ibahah istimta kullin minaz zawjaini bil akhar alal wajhil masyru'. Apa itu nikah? Para jamaah sekalian, dalam kitab ini dikatakan nikah itu akad. Jadi nikah itu dikatakan apa? Akad. Jadi harus ada akad. Jadi kalau ada orang yang laki-laki wanita berkumpul tidak pernah akad, dalam syariat belum dikatakan menikah. Itu namanya apa? Ya, kawin. Iya. Nah, itu namanya zina. Ya. Kalau biasa istilah masyarakat kumpul, tapi saya tidak suka dengan istilah itu. Kerbau itu bisa dimakan, ya. Harusnya kumpul yang lain, ya. Nah, kan ada binatang yang tidak punya. Ada binatang yang tidak punya malu itu, atau binatang yang tidak punya tidak punya rasa cemburu. Ya, ada binatang yang seperti itu kan? Ya, babi itu kan begitu. Kalau dia punya betina, betinanya digauli oleh pejantan lain, dia diam-diam saja itu. Ya, itu babi itu. Dayus namanya. Dayus itu yang tidak punya girah, yang tidak punya rasa cemburu. Nah, itu luar biasa, ya. Dan banyak laki-laki sekarang itu kayak dayus itu, istrinya dipegang-pegang, istrinya bahkan cipika-cipiki sama orang, dia diam-diam saja, bahkan dia lihat. Duh, luar biasa ini. Dalam Islam kan tidak boleh itu, ya.
Ya, jadi yang pertama akad. Jadi dikatakan nikah itu aqdun yatadamman, yang di dalamnya terdapat ibaha istimta, dibolehkannya bersenang-senang. Jadi itu tujuan, salah satu tujuan daripada pernikahan. Ya, ibahatus istimta kullin minaz zaujain, ya, dibolehkannya masing-masing dari pasangan yang menikah itu saling beristimta, mendapatkan kesenangan, ya, antara satu dengan yang lain, pasangannya maksudnya. Ya, jadi itu tujuan pernikahan. Ya, yang tadinya haram, jelas ya. Yang tadinya bersenang-senang dengan wanita itu hukumnya haram, tapi dengan akad itu, ya, akad itu yang tidak sampai berapa lama itu akadnya itu? Paling cepat, paling lama itu 1 menit. Itu pun sudah lama akad itu. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar yang telah disepakati. Ya, sudah selesai, sah. Ya. Jadi tidak sampai 1 menit. Yang tadinya haram, setelah itu tidak usah walimah, dia langsung dia tidak hadir di walimah, dia langsung istimta. Halal tidak? Halal. Setelah akad itu sudah sah. Jadi kalau sudah akad, akad itu, maka akad itu membolehkan pasangan suami istri untuk saling merasakan kenikmatan antara sepasang suami istri alal wajhil masyru', sesuai dengan bentuk yang disyariatkan. Nah, itu penting. Jadi tidak semua akad, nanti ada jenis-jenis akad yang dilarang dalam Islam. Ada akad-akad nikah yang dilarang, ya. Nanti dalam pembahasan terakhir terkait dengan akad nikah, ternyata tidak semua akad pernikahan itu dibolehkan. Ada bentuk-bentuk akad pernikahan yang dilarang dalam agama kita. Nah, nanti kita akan jelaskan. Jadi makanya dikatakan akad yang harus sesuai dengan bentuk-bentuk yang disyariatkan, ya, alal wajhil masyru'. Apa dalil pensyariatannya? Dalil pensyariatannya terdapat dalam Al-Quran, begitu pula dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ijma', konsensus, kesepakatan, ijma' para ulama. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum." Ya, fankihu, maka menikahlah kalian, maka balakum minan nisa, ya, menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang baik-baik, ya, maka balakum, baik buat kalian, minan nisa, masna, 2, wasulatha, atau bahkan 3, atau masna wasulasa waruba, atau 4. Ya, boleh menikah sampai 4, poligami, ya. Ya, boleh. Itu dibolehkan dalam syariat kita, dan ibu-ibu tidak boleh menolak ayat ini, harus diterima. Tapi apakah dia mau terima atau tidak, itu persoalan lain. Tapi ayat ini tidak boleh ditolak. Kapan menolak ayat ini bisa kafir. Tapi apakah nanti dia terima suaminya begitu, itu persoalan lain. Yang penting yang pertama, terima dulu bahwa ini bagian daripada syariat agama Islam. Tapi apakah nanti mampu atau tidak, itu persoalan lain. Maksudnya suaminya mampu atau tidak, itu persoalan lain. Memenuhi persyaratan atau tidak. Ya, kalau
kalau cerita tentang ayat ini banyak yang senang bapak-bapak, tapi yang tidak senang ibu-ibu. Ya. Nah, nanti kita jelaskan ya. Nah, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil. Ustaz, bagaimana mau ditahu kalau tidak bisa berlaku adil? Harus dicoba dulu. Ayatnya tidak begitu. Ayatnya bilang kalau Anda merasa bahwa tidak mampu, khawatir berlaku adil, jangan dicoba dulu. Kalau rasa-rasanya tidak mampu berlaku adil, fa in khiftum, kalian khawatir tidak berlaku adil, maka apa? Fawahidatan, maka cukup satu di Makassar, satu di Bone. Iya. Ini bapak-bapak semakin senang kalau begini. Maksudnya begini para jamaah sekalian. Jadi kalau ada kekhawatiran tidaklah berlaku adil, yang dimaksud di sini adalah adil dalam batasan yang dimampui oleh laki-laki. Bukan adil dalam rasa cinta, karena masalah cinta itu susah untuk kita 50-50, susah untuk berlaku adil. Jadi adil itu dalam nafkah, adil dalam apa? Dalam menggilirkan hari-harinya, ya, giliran, ya, dan seterusnya. Bukan adil dalam rasa cinta. Karena kalau rasa cinta, kita saja sama anak kita, bentuk kecintaan kita bisa saja berbeda. Kita cinta semua anak kita pasti. Kalau ada orang tua yang cinta anaknya, bukan orang tua itu. Ya. Tapi apakah porsinya akan berbeda? Ya begitu juga. Jadi itu tidak, ya, makanya Rasulullah bilang, ya Allah, ini keadilan yang bisa saya lakukan, dan saya memohon ampun kepadamu terhadap keadilan yang saya tidak mampu. Keadilan itu keadilan rasa cinta, karena memang sudah tidak bisa kita di sini. Ya. Maka para jamaah sekalian, sebagaimana poligami itu sunnah, menikah dengan satu wanita pun juga sunnah. Ini yang banyak tidak dipahami oleh bapak-bapak, ya, laki-laki. Jadi kapan poligami itu sunnah? Kalau memenuhi persyaratan dan ada dan tidak ada kekhawatiran untuk tidak berlaku adil. Tapi kalau ada kekhawatiran berlaku adil, maka sunnahnya bagi laki-laki itu menikah dengan kalau ada kekhawatiran tidak mampu berlaku adil, maka sunnahnya laki-laki itu menikah dengan satu wanita saja. Itu sama dengan ada 2 piring makanan disiapkan untuk kita, kita cuma mampu makan satu. Jangan dipaksakan makan 2 karena Anda tidak mampu. Begitu kan? Nah ya, ini kalau begini ceritanya di ibu-ibu yang senang ini. Ada ke ibu-ibu di belakang? Masya Allah. Ada juga suaminya di sini, bahaya. Untuk tidak ada kamera yang langsung melihat dan sorot. Ya, jadi para jamaah sekalian, dua-duanya sunnah ini. Jadi saya ingin luruskan, kalau ada orang yang semangat poligami, ternyata menikah dengan satu wanita itu juga adalah tuntunan sunnah. Kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau Anda khawatir tidak mampu berlaku adil, maka jangan menikah lagi, satu saja. Itu sunnah, dan Anda berpahala dengan pilihan yang satu itu. Ya, ini bukan dalilnya orang-orang penakut. Iya. Tapi untuk supaya kita bersikap proporsional terhadap kemampuan masing-masing. Iya. Saya ingin menggembirakan dua-duanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya nanti jangan sampai setelah ini ada ibu-ibu bilang sama pengurus, jangan dipanggil lagi tuh Ustaz. Karena banyak kejadian. Karena bahas poligami, akhirnya ustaznya diboikot oleh ibu-ibu.
Yang dipanggil lagi itu Ustaz. Wah. Tapi benar ini para jamaah sekalian. Jadi arahan syariat itu tidak benar kalau hanya disyariatkan yang namanya poligami, disunnahkan. Ternyata menikah dengan satu wanita itu juga adalah bagian dari sunnah. Ya. Makanya dikatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau tidak punya, maka bersenang-senanglah dengan budak wanita yang kalian miliki. Tapi kan kita tidak punya budak sekarang. Ya. Nah ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, belum masuk waktu ya? Sudah? Belum? Ayat yang kedua, bapak-bapak bilang belum. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum." Jadi para jamaah sekalian, wa ankihul ayama minkum. Ya. Jadi bahkan dalam agama kita ini, kalau kita lihat ada laki-laki yang belum menikah juga, maka tugas kita ini wa ankihul, nikahkan dia itu cepat. Ada laki-laki di sini belum menikah? Nah, jadi bukan yang belum menikah itu yang ditegur, bukan ya? Jadi bukan yang belum menikah itu yang ditegur, yang ditegur itu kita semua yang sudah menikah dan tahu dia belum menikah. Coba lihat, baca ayat ini, wa ankihul ayama. Kalian yang ini yang tahu laki-laki itu, nikahkan dia cepat. Jangan selalu ditanya bagaimana nih. Jangan ditanya bagaimana nih. Itu semakin dia makin dia nyaman dengan kejombloannya. Jadi coba, ini proporsional ayat ini ya. Jadi Islam itu din at-takaful, agama yang selalu menganjurkan kita ini saling membantu, termasuk dalam persoalan pernikahan. Coba, wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah segera, usahakan segera menikah laki-laki yang belum punya pasangan. Ya. Umur 25 belum goyang-goyang, 30 belum juga goyang-goyang. Ini kita ini yang lihat ini semuanya bermasalah. Karena perintahnya kepada kita, bukan kepada dia. Berarti kan dia punya masalah sebenarnya kan? Mungkin masalah keuangan, mungkin masalah kemampuan, mungkin masalah yang lain. Maka tugas kita wa ankihul ayama minkum. Itu jadi perintahnya di situ. Jadi bukan, mohon maaf, bukan orangnya yang disuruh menikah. Kita ini yang tahu, nikahkan dia segera. Kalau dalam satu masjid seperti kita sekarang ini, jangan diam-diam terus setiap hari ketemu sholat 5 waktu. Selalu ditanya, bagaimana nih? Bagaimana begitu terus gitu? Tidak goyang-goyang. Karena kita tidak berusaha, jadi diusahakan. Jadi harus ada target kameramen ini. Itu dana infak masjid para jamaah sekalian. Jangan terus untuk pembangunan. Sebagian sisihkan buat. Jadi bukan hanya bangunannya yang diperbaiki, orangnya juga dibangun. Dan justru itu kadang lebih penting. Ya, nah itu. Jadi kalau ada saldonya masjid banyak-banyak, jangan terus maunya itu bangun-bangun, kasih bangun juga orangnya. Dikuatkan ya, dinikahkan. Dan insya Allah jadi masjid percontohan, dan banyak mau jadi jamaahnya begitu kalau ada masjid begitu. Yakinlah. Nah, itu ya. Kemudian
yang terakhir, jadi itu tadi ayat, ya. Ya, bahkan sambungan ayat ini dikatakan, ya, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang belum punya pasangan di antara kalian, begitu pula orang-orang saleh dari budak-budak laki-laki dan budak-budak wanita yang kalian miliki. Bahkan kalau kita punya budak, itu disunnahkan bagi tuannya untuk menikahkan budaknya. Kemudian kata Allah, iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka itu adalah orang-orang fakir, maka dengan menikah itu akan dijadikan oleh Allah orang itu memiliki kecukupan. Jadi salah satu cara untuk mengundang rezekinya Allah itu dengan pernikahan. Ya. Nah, kemudian hadis ini yang terakhir, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ini sering kita dengar. Wahai sekalian pemuda. Kenapa pemuda? Karena ya pemuda itu yang rata-rata belum menikah. Bukan berarti bukan orang tua. Orang tua juga masuk juga, tapi kebanyakannya adalah anak muda. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang sudah mampu untuk al-ba'ah. Al-ba'ah itu adalah nikah. Ya. Maksudnya memiliki kesanggupan untuk menikah. Jadi dia punya kesanggupan untuk menikah dari sisi biaya dan seterusnya. Falyatazawwaj, maka hendaklah dia segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu akan menundukkan pandangan. Jadi kalau orang sudah menikah, pasti matanya itu tidak lagi jelalatan. Iya. Atau setelah menikah tambah jelalatan. Nah, itu berbahaya, berarti ada persoalan dalam keimanannya, dalam aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu akan menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan akan membentengi kemaluannya. Wa man lam yastati', siapa yang belum mampu menikah, belum memiliki kesanggupan, fa alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia perbanyak puasa. Jadi kalau belum mampu, ya kenapa saya melihat ke depan? Katanya karena belum menikah kan? Fa alaihi bis-shaum, maka perbanyak puasa. Puasa apa ini Ustaz? Banyak saya puasa. Kalau bukan hari sunnah, puasa juga. Puasa syabab namanya, puasa anak muda. Fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu ja', karena dalam puasa itu ada penawarnya, ada penahannya. Nah itu. Kemudian hadis yang lain, jadi hadis ini memotivasi untuk segera menikah kalau sudah memiliki kemampuan. Dan ya ini catatan, jangan menunggu sampai betul-betul mampu baru menikah. Nanti Ustaz kalau sudah punya pekerjaan, setelah punya pekerjaan nanti Ustaz kalau sudah punya rumah, sudah punya rumah nanti Ustaz kalau sudah punya. Kapan itu kalau ditunda-tunda? Tidak bakalan. Iya, kalau cepat kita dapatkan, kalau terlambat semakin terlambat menikah. Jadi bahkan pekerjaan pun sebenarnya itu tidak perlu dijadikan sebagai kriteria. Yang penting dia punya akhlak yang baik, agama yang baik, maka insya Allah dia pasti akan terus bekerja dan tetap bekerja meskipun belum punya pekerjaan tetap. Jadi saya pernah bawa seorang anak muda menikah, ditanya sama calon mertuanya, apa pekerjaanmu nak? Saya langsung jawab, ibu, ini anak muda ini belum punya pekerjaan tetap, tapi insya Allah dia tetap bekerja. Itu dia. Itu kan yang paling penting. Jadi jangan ditanya pekerjaan tetap. Yang penting dia mau tetap bekerja, berarti dia punya usaha.
nanti dia dengan itu akan insya Allah punya penghasilan, ya. Nah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadudal waluda, tazawwajul wadudal walud fa inni mukasirun bikumul umam. Jadi nanti pada hari kiamat pada hari kiamat Rasulullah itu bangga dengan umatnya yang banyak, dan itu bisa didapatkan oleh Rasulullah karena Rasulullah memotivasi umatnya untuk menikah, bahkan menikahi wanita al-wadud yang dalam rasa cintanya, al-walud yang berpotensi melahirkan anak yang banyak. Ya, jadi Rasulullah akan bangga, Rasulullah SAW itu akan bangga dengan banyaknya umatnya, jumlah umatnya nanti pada hari kiamat nanti. Maka ini sekaligus memotivasi untuk menikah, karena memiliki keturunan dan memperbanyak umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi motivasi kita menikah ini salah satu ini hadis ini. Jadi niatkan ketika menikah bahwa saya menikah untuk menjadikan Rasulullah nanti bangga kepada umatnya. Ya, jadi itu salah satu motivasi kita untuk menikah, dan ini sudah diijma'kan, disepakati oleh para ulama tentang pensyariatan pernikahan tersebut. Nah, ini para jamaah sekalian, insyaallah tentunya nanti akan kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Untuk bab yang pertama ini panjang sekali memang, ya, maka agak bersabar sedikit. Masalah pernikahan ini panjang 4 atau sampai 5 kali pertemuan mungkin baru selesai. Ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.